Perkenalkan, nama lengkap saya Francisco Titus Lebih Paul Lasartukan, mahasiswa Sosiologi semester 6 kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan tugas yang diberikan untuk memenuhi nilai UAS. Langsung saja saya akan menjelaskan bahwa dari awal buku tersebut itu sudah dijelaskan bahwa kekuasaan itu timbul atau lahir dari seseorang yang mempunyai ekonomi yang lebih atau menguasai hasil-hasil alam atau juga mempunyai modal yang besar atas suatu barang. Dari situ dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Tetapi seiring berjalannya waktu, kekuasaan atau superstruktur yang dijelaskan oleh Marx itu kemudian beralih menjadi sebuah bentuk perkumpulan atas dasar dari kemampuan seseorang itu untuk memperoleh. Jadi dalam sini itu mereka sudah mengatur bagaimana struktur yang terbangun untuk memperoleh kekuasaan itu dengan melalui perkumpulan agar mereka dapat memperoleh kekuasaan tanpa harus mencari atau juga itu menguasai hasil-hasil produksi secara berlebihan atau secara penuh, sehingga perkumpulan tersebut, kalau kita mau melihat dari sejarah perkembangan masyarakat, dari masyarakat komunal primitif masuk perbudakan, itu sudah mulai ada bibit-bibit terbentuknya sebuah negara, sehingga masuk pada feodalisme, itu sudah terbentuk sebuah sistem atau struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan seperti raja-raja. Kalau di zaman perbudakan, kita juga memberikan contoh di zaman perbudakan bahwa kekuasaan itu diperoleh dari seseorang yang mempunyai kekuasaan yang ditunjuk dari kelompok-kelompoknya untuk bisa melakukan transaksi antar kelompok. Dalam hal ini dia melakukan penumpukan atas barang produksi atau hasil-hasil produksi dari masyarakat lain, dan kemudian itu berkembang, dan untuk menjaga itu dia membutuhkan militer atau algojo untuk menjaga kekuasaannya tersebut agar tetap menjadi penguasa atau kepala suku untuk bisa mengakumulasi modal dari hasil-hasil produksi tersebut, sehingga dalam perkembangan tersebut dia membentuk dari tengkulak atau kepala-kepala suku itu kemudian membentuk sesuatu sistem pemerintahan yang mana terdiri dari kepala suku, kemudian militer, dan kemudian komponen-komponen lagi. Dan dari sini ini bibit-bibit negara itu sudah mulai terbentuk, dan kemudian perkembangan tersebut berlanjut sehingga terbentuknya sebuah negara. Dan perbedaan dari sini bahwa Marx menjelaskan sebelumnya bahwa ekonomi itu menjadi basis sosial, penentu dari sebuah orang memperoleh kekuasaan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, berbagai teori-teori kemudian itu membantah karyanya Marx. Dalam hal ini itu dia kemudian menjelaskan bahwa kekuasaan itu diperoleh dari lembaga-lembaga atau struktur atau organisasi-organisasi besar seperti lembaga kenegaraan. Itu kemudian kekuasaan itu dengan gampang, dan kemudian perkembangan waktu kekuasaan itu berfungsi itu tidak sesuai lagi, karena dari awal sistem yang ditanam bahwa struktur yang terbangun itu struktur yang tidak baik atau struktur yang menindas. Struktur mana yang dimaksud? Tidak ada keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produksi, tetapi dalam hal lain itu dia memperoleh keuntungan dari hasil ekonomi produksi orang lain, dan dari sini dia akan memanfaatkan itu. Sehingga pada terbentuknya negara pun sama, pada hakikatnya bahwa negara itu hanya mau mempertahankan kekuasaannya saja. Kalau kita mau melihat dari sejarah perkembangan bahwa negara itu bukan murni lahir atas keinginan dari masyarakat atau orang-orang dari bawah, tetapi itu memang karena dasar dari watak untuk bagaimana bisa mengakumulasi modal tanpa ada pertentangan dari kelas-kelas bawah. Bahkan sampai pada perkembangan tersebut, budaya-budaya pun mulai dibentuk dan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan tadi. Budaya-budaya kemudian dibangun. Bagaimana budaya-budaya dalam hal ini itu pengetahuan atau kebiasaan-kebiasaan manusia pun diatur dengan berbagai cara.
Contoh saya ambil dalam bentuk pendidikan, kebudayaan dalam dunia pendidikan itu tidak pernah menghasilkan uh, kebudayaan dalam dunia pendidikan itu tidak pernah mampu menghasilkan perubahan. Contoh dalam Indonesia sendiri itu dalam dunia pendidikan itu tidak mampu sampai menemukan sesuatu atau menciptakan barang yang baru atau teori-teori yang baru, hanya sebatas bagaimana menghafal teori atau merakit sesuatu. Sehingga dampaknya apa? Mahasiswa ketika tamat atau lulus dia hanya bisa menjadi pekerja-pekerja yang diupah dengan murah. Karena apa? Skema yang dijalankan dengan politik upah murah itu sudah diturunkan dari bagaimana kerakusan dari negara tersebut, dan di mana negara hari ini itu masih didominasi oleh negara-negara besar imperialis Amerika Serikat. Dan itu sudah jelas bahwa dengan lahirnya PP78 tentang pengupahan buruh, itu jelas bahwa dijulis bahwa upah buruh itu tetap dijaga standarnya agar tidak pernah naik. Dan kemudian ini beralih lagi bagaimana kebudayaan masyarakat itu diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat itu tetap terbelakangkan dan tetap menjadi objek untuk memenuhi kebutuhan dari kerakusan dari negara-negara besar untuk bisa memenuhi kebutuhan industri besar dalam pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan mereka. Dan untuk mempertahankan posisi tersebut, untuk bisa mengakumulasi modal, penumpukan modal, mempertahankan kekuasaan, dan juga melakukan kolusi, nepotisme, itu tetap berjalan dengan membentuk berbagai lembaga atau organisasi-organisasi yang menyokong atau mendukung serta mempertahankan kekuasaan mereka melalui membentuk partai-partai politik. Tetapi dalam partai politik itu partisipasi masyarakat itu sangat sedikit. Kenapa sangat sedikit? Itu diukur dari kemampuan kemampuan intelektual. Sedangkan di sisi lain itu masyarakat itu tidak dinaikkan sumber daya manusianya. Dalam hal ini pendidikan untuk masyarakat itu tidak masyarakat karena politik yang dimainkan adalah politik untuk mencari buruh-buruh murah, sehingga biaya pendidikan itu dinaikkan. Ketika masyarakat tidak mampu mengakses dunia pendidikan, dengan sendirinya masyarakat itu akan menjadi buruh-buruh murah. Karena apa? Dia tidak mempunyai skill untuk bisa bersaing dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual lebih, dalam hal ini mempunyai predikat dosen, profesor S1, S2, dan S3. Sehingga dari hal ini kemudian mereka mulai melakukan perkumpulan, membentuk berbagai partai politik yang berfungsi untuk mempertahankan kekuasaannya dan bagaimana untuk bisa melanjutkan kekuasaan tersebut. Partai politik pada hakikatnya itu hanya mau mencari atau meneruskan kekuasaan mereka. Dalam hal ini itu kaum kelas buruh, kelas arus bawah itu tidak akan diuntungkan dalam hal ini karena tidak mampu masuk dalam dunia tersebut, hanya sedikit saja. Partisipasi politik itu sangat kurang karena politik yang dimainkan politik borjuasi, bagaimana politik itu mencari kekuasaan, politik borjuasi yang beda dengan masyarakat yang mana mau melakukan politik rakyat. Politik borjuasi yang dimaksud adalah politik untuk mementingkan kepentingan pribadi dengan mengedepankan nama masyarakat itu sebagai ilusi untuk mesejahterakan masyarakat sendiri, sedang selesaikan permasalahan rakyat. Tapi itu tidak pernah dilakukan, tapi justru terbalik arahnya. Sehingga dari praktik-praktik buruk tersebut itu kemudian melahirkan berbagai macam gerakan-gerakan yang untuk melawan hal-hal atau politik buruk, politik borjuasi yang dipraktikkan hari ini. Berbagai gerakan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan hanya memperburuk masyarakat. Berbagai regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk mempertahankan kekuasaan dan juga untuk mengakumulasi modal yang sebesar-besarnya dengan menyengsarakan rakyat, dengan memperkerjakan rakyat dengan jam kerja yang tinggi serta dengan upah murah. Itu adalah praktek yang tetap bereksis sampai hari ini, yaitu sistem praktek ekonomi yang menindas, tidak bekerja tetapi mempunyai mendapatkan upah yang sangat besar dibandingkan dengan orang yang langsung bekerja. Dan kemudian sampai pada dari situ kemudian kita melihat bahwa praktek-praktek yang dilakukan itu pun salah, karena
Kenapa praktik itu tetap salah? Dalam dunia pendidikan juga ditanamkan berbagai ilmu-ilmu yang tidak mampu menyelesaikan persoalan rakyat atau tidak mampu melakukan menganalisis suatu fenomena-fenomena yang terjadi. Tetapi dalam ilmu pengetahuan itu ini hanya sebatas mengajarkan bagaimana kita untuk terus mempunyai IPK yang tinggi, melakukan kegiatan desnatalis, KKN, yang hakikatnya itu adalah bentuk dari rezim yang mau mencoba menjauhkan mahasiswa dan keadaan sosialnya, sehingga berbagai praktik-praktik yang dilakukan oleh kapitalis di Indonesia, kapitalis birokrat, itu tetap eksis dan tetap berjalan. Dan kenapa masyarakat tidak mampu sejahtera sampai hari ini? Karena memang hari ini politik yang dimana adalah politik persuasi, politik mementingkan kepentingan pribadi, mempertahankan kelasnya dengan mendepankan nama masyarakat. Hal ini yang menjadi problem dari pemuda mahasiswa, jauh dari kehidupan sosialnya. Bahkan di dalam kampus-kampus sendiri pun masih terdapat banyak dosen yang sangat ini tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam hal ini itu dosen itu tidak mampu memberikan pengetahuan yang lebih untuk bagaimana atau memberikan ruang ilmiah untuk mahasiswa untuk kemudian mengkaji berbagai fenomena-fenomena yang terjadi. Bahkan ada dosen pun yang hanya mampu untuk memberikan teorinya, dan juga kemudian mahasiswa membantah, itu dosen tidak mau terima. Dari sini bagaimana seorang mahasiswa itu bisa maju, kemudian bisa maju dengan berbagai teori atau praktek-praktek yang dia dapat, kemudian melakukan itu tersebut, kemudian melahirkan sebuah resolusi untuk kemudian menjadi panduan dalam melakukan kegiatan ke depan. Dan hal ini akan kemudian dibatasi dengan praktik dari dosen feodal yang masih ada dalam dunia kampus, yang masih mempunyai kebudayaan terbelakang, yang masih istilahnya maaperan dengan mahasiswa ketika mahasiswa melakukan kritik terhadap dosen tersebut. Ini yang sangat memalukan dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah ruang ilmiah, ruang bagaimana untuk ide-ide serta pertarungan antara ide yang dibuktikan dengan praktik, ide yang ilmiah dan ide yang tidak ilmiah. Dari banyak dosen yang tidak mengerti soal bagaimana ide tersebut, bahkan banyak dosen yang terlibat dalam praktik-praktik politik untuk mempertahankan kelas. Dari sini kita bisa melihat bahwa praktik feodal yang dilakukan dosen itu tidak lepas dari praktik feodal yang dilakukan oleh kapitalis birokrat, bahwa di belakang dosen pun terlibat dalam praktik tersebut, sehingga dunia pendidikan dijadikan alat melegitimasi sebagai bentuk dari proses kerakusan dari kapitalis birokrat dengan melakukan kajian-kajian, riset-riset, penelitian yang kemudian diperuntukkan untuk kemudian dari situ itu imperialisme Amerika Serikat itu kemudian bisa membeli hal tersebut untuk menjadikan bahan untuk melakukan kajian lebih lanjut, untuk bisa menghasilkan sesuatu di negeri kita sendiri. Dari kajian tersebut mereka bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan investasi, tanaman modal untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari kaki tangannya kapitalis birokrat. Kembali lagi dalam ilmu sosial yang sudah dijelaskan saya tadi, bahwa ilmu teori pendidik dalam dunia pendidikan itu pendidikan yang kita praktikkan sekarang ini itu sangat tidak ilmiah dalam hal ini, bahwa dalam praktik ilmu pengetahuan, dalam praktik perkuliahan itu mahasiswa tidak pernah diajarkan untuk bagaimana menyelesaikan setiap persoalan atau menganalisis setiap problem-problem pokok dari masyarakat. Dan kemudian tidak demokratis, bahwa pendidikan perguruan tinggi hari ini itu tidak demokratis. Yang dimaksud adalah membatasi gerak mahasiswa dengan memberangus hak mahasiswa dalam masuk dalam dunia organisasi, dan kemudian tidak mengabdi pada masyarakat. Dalam hal ini kampus tidak pernah menyelesaikan problem pokok atau melihat persoalan rakyat dan kemudian menganalisis dalam kampus itu supaya kampus menjadi corong aspirasi rakyat atau corong untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Tetapi kampus hari ini justru melegitimasi keberadaan feodalisme dan juga imperialisme Amerika Serikat. Maka jangan heran ketika pemuda mahasiswa keluar
dari perguruan tinggi, dia hanya akan menjadi buruh murah yang bekerja pada pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan atau industri-industri milik kapitalis asing monopoli internasional. Skema ini memang sudah dijalankan dari perkembangan hukum masyarakat sampai saat ini. Oke, baik, terima kasih, itu dari saya. Terima kasih.